Hiji prompt 2. Di Ballroom Megah Hotel Indonesia di Jakarta, cahaya lampu kristal menyinari ratusan tamu elite yang berpakaian mahal dan berbicara dengan aksen halus. Rina berdiri sendirian di dekat meja prasmanan, tangannya memegang gelas champagne yang hampir tumpah ketika Nyonya Hartono, istri pemilik perusahaan Hartono Group, mendekat dengan senyum yang penuh racun. "Kau ini siapa sebenarnya, Mbak? Hanya pacar lesbi dari Bu Sinta yang sibuk itu kan? Jangan harap bisa bergaul di sini, orang seperti kau hanya akan mencemarkan nama baik kami," kata Nyonya Hartono dengan suara cukup keras sehingga beberapa kepala langsung menoleh dan bisik-bisik mulai menyebar seperti api. Rina merasa darahnya membeku, wajahnya memanas karena malu yang membakar dada. Baru 10 menit yang lalu dia tiba di pesta ini mewakili Sinta, pacarnya yang sedang menangani rapat penting di Singapura. Sinta adalah miliarder terkenal, pemilik jaringan properti terbesar di Indonesia, tapi malam ini Rina datang sendiri dengan harapan bisa membangun hubungan bisnis untuk mereka berdua. Sekarang semua mata memandangnya seperti binatang aneh. Seorang tamu pria di sebelah tertawa kecil, pacar lesbi miliarder ya. Lucu sekali. Kau pikir dengan tidur dengan wanita kaya kau bisa naik kelas? Kembali ke kampungmu saja, Mbak. Rina menunduk, tapi di dalam hatinya ada badai. Dia ingat betapa sulitnya hubungan mereka selama 2 tahun ini. Keluarga Sinta yang konservatif di Surabaya selalu menekan Sinta untuk menikah dengan pria dari kalangan atas. "Kamu harus berhenti dengan gaya hidup sesat itu, Sinta," kata ibu Sinta setiap kali mereka bertemu. Rina juga punya luka sendiri. Orang tuanya di Yogyakarta masih tidak tahu tentang orientasinya dan jika tahu pasti akan mengusirnya. Tapi malam ini rasa malu itu berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Rina mengeluarkan ponselnya dari celuc kecilnya, jari-jarinya menari cepat di layar. Dia membuka aplikasi tanda tangan digital yang sudah dia siapkan selama berbulan-bulan. Dalam diam dia menekan tombol kirim. Kontrak pembelian saham mayoritas Hartono Group yang selama ini dia kumpulkan secara diam-diam melalui perusahaan bayangan di Singapura sekarang resmi. Hanya 10 menit setelah penghinaan itu Rina mengangkat kepala, matanya bertemu dengan Nyonya Hartono yang masih tersenyum sinis. "Ma Nyonya," kata Rina dengan suara tenang tapi dingin, "mulai detik ini perusahaan suami Anda adalah milik saya. Terima kasih atas pestanya." Ruangan yang tadinya ramai mendadak hening seperti kuburan. Nyonya Hartono memucat ponselnya berdering keras dan wajahnya berubah menjadi topeng ketakutan ketika suaminya menelepon dari ruang belakang mengatakan bahwa saham mereka sudah berpindah tangan. Rina tidak tersenyum, dia hanya merasakan campuran kemenangan dan kesedihan yang aneh. Apakah ini jalan yang benar? Apakah dengan membeli perusahaan ini dia justru akan kehilangan Sinta selamanya? Pikiran itu berputar di kepalanya sementara tamu-tamu mulai mundur menjauh darinya seperti menghindari penyakit. Malam itu baru saja dimulai dan Rina tahu bahwa harga yang harus dibayar akan jauh lebih mahal daripada yang dia bayangkan. Rina meninggalkan ballroom dengan langkah tegas, tapi di dalam mobil mewah yang dikemudikan sopir pribadi Sinta hatinya berantakan. Ponselnya bergetar terus-menerus. Pesan dari Sinta muncul, "Sayang, apa yang terjadi? Aku dengar kau beli Hartono Group. Kamu gila ya?" Rina membaca pesan itu berulang kali tanpa membalas. Dia ingat bagaimana mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah kai kecil di kawasan Kemang.
Sinta yang saat itu masih berjuang membangun kerajaan bisnisnya duduk sendirian dengan wajah lelah. Rina yang bekerja sebagai analis keuangan relance mendekat dan tanpa sengaja membahas strategi investasi yang membuat Sinta tertarik. Dari situ obrolan berlanjut menjadi makan malam, menjadi rahasia malam, dan akhirnya menjadi cinta yang mereka sembunyikan dari dunia. Tapi Indonesia bukan tempat yang mudah bagi mereka. Di kantor Sinta ada desas-desus. Di keluarga Sinta ada ancaman pemutusan hubungan. Bahkan teman dekat Rina yang bernama Lila pernah berkata, "Kamu harus berpikir ulang, Rin. Masyarakat kita belum siap. Kamu akan hancur." Sekarang Lila yang dulu paling okal mendukung malah menjadi orang yang menyebarkan berita hubungan mereka ke Nyonya Hartono. Rina baru tahu tadi malam ketika seorang tamu pesta berbisik Lila yang bilang, "Loh, katanya dia kasihan sama kamu tapi sebenarnya dia iri." Pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk punggung. Di apartemen mewah mereka di Sudirman, Rina duduk di sofa sendirian menunggu Sinta pulang dari bandara. Ketika pintu terbuka, Sinta masuk dengan wajah pucat dan marah. "Kenapa kamu lakukan ini tanpa bicara dulu denganku?" tanya Sinta, suaranya gemetar. Rina berdiri menghadapinya. "Karena kalau aku bilang kamu pasti melarang. Kamu selalu bilang kita harus sabar menghadapi keluarga dan masyarakat. Tapi aku lelah, Sinta. Aku lelah dihina karena aku hanya pacar lesbi." Sinta terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia tahu betul tekanan yang dirasakan Rina. Ibu Sinta sudah 3 kali mengirim foto pria kaya dari keluarga temannya dan mengancam akan memotong dana keluarga jika Sinta tidak mau menikah. "Kamu tahu aku mencintaimu, Rin," kata Sinta pelan, "tetapi membeli perusahaan Hartono berarti kita menyatakan perang terbuka. Keluargaku akan marah. Bisnis kita bisa terancam." Rina mendekat memegang tangan Sinta. "Aku sudah siapkan semuanya. Saham itu aku beli dengan uang hasil investasiku sendiri selama ini. Aku bukan lagi wanita biasa yang bergantung padamu. Aku ingin kita setara." Malam itu mereka tidur berpelukan, tapi tidur Rina gelisah. Dia bermimpi tentang ibunya di Yogyakarta yang menangis, "Kamu bukan anakku lagi kalau tetap seperti ini." Pagi harinya berita sudah menyebar di media sosial. Pacar lesbi miliarder ambil alih Hartono Group dalam hitungan menit, judulnya. Komentar bermunculan penuh kebencian dan dukungan campur aduk. Rina membaca semuanya sambil minum kopi, merasakan beban berat di dada. Apakah dia egois? Apakah dengan kekuasaan baru ini dia justru akan kehilangan cinta yang selama ini dia jaga dengan susah payah? Pagi itu telepon dari Ibu Sinta datang seperti bom. "Sinta, kamu harus pulang ke Surabaya sekarang juga. Kami sudah tahu semuanya. Kamu membiarkan pacar lesbimu menghancurkan nama baik keluarga." Suara Ibu Sinta menggelegar di speakerphone. Sinta duduk di meja makan apartemen, wajahnya pucat. Rina yang sedang menyusun dokumen akuisisi mendengar semuanya dan merasa hatinya diremas. Dia tahu ini akan terjadi tapi tetap saja sakit. Sinta menutup telepon dan menatap Rina dengan mata lelah. "Aku harus pulang, Rin. Kalau tidak mereka akan memutuskan semua hubungan bisnis keluarga dengan perusahaan kita." Rina mengangguk meski dadanya sesak. "Aku ikut ya." Sinta menggeleng, "Lebih baik kamu tetap di Jakarta. Aku tidak mau mereka menghinamu lagi." Itu adalah kata-kata yang paling menyakitkan bagi Rina. Selama ini dia selalu menjadi orang yang diam-diam di belakang Sinta.
Sekarang dengan kekuasaan baru dia masih merasa seperti bayangan. Di kantor Hartono Group yang baru saja dia kuasai, Rina menghadapi rapat pertama sebagai pemilik baru. Para direktur lama memandangnya dengan campuran takut dan jijik. "Kami tidak biasa dipimpin oleh orang seperti Anda," kata salah satu direktur dengan nada sinis. Rina tersenyum dingin. "Orang seperti saya maksudnya pacar lesbi. Kalau begitu mulai hari ini kalian bisa belajar atau keluar." Suasana rapat tegang. Rina merasa sendirian meski duduk di kursi paling tinggi. Sore harinya Lila menelepon. "Rin, makan aku. Aku tidak sengaja. Aku hanya cerita ke teman dan entah bagaimana sampai ke Nyonya Hartono." Rina tertawa pahit. "Tidak sengaja. Kamu iri karena aku bahagia dengan Sinta kan? Kamu yang dulu bilang dukung aku sekarang justru menusuk dari belakang." Lila menangis di telepon tapi Rina mematikan panggilan. Pengkhianatan itu membuatnya semakin yakin bahwa dunia luar tidak akan pernah menerima mereka. Malam harinya Sinta menelepon dari Surabaya. Suaranya pecah. "Ibu bilang kalau aku tidak putus denganmu dia akan jual semua saham keluarga ke pesaing kita." "Rin, aku bingung." Rina diam lama. "Kamu harus pilih Sinta. Aku atau keluargamu." Telepon terputus dan Rina menangis sendirian di balkon apartemen memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Dia teringat saat kecil di Yogyakarta ketika dia pertama kali sadar bahwa dia menyukai perempuan. Rasa takut itu masih ada sampai sekarang. Apakah dia berhak memaksa Sinta meninggalkan segalanya demi cinta mereka? Sinta pulang 3 hari kemudian dengan wajah yang lebih tua 10 tahun. Dia duduk di sofa dan menceritakan semuanya. Keluarganya mengadakan pertemuan besar di rumah besar di Surabaya. Ayah Sinta yang biasanya diam malah ikut marah. "Kamu sudah mempermalukan kami di depan teman-teman bisnis. Pacar lesbimu membeli perusahaan Hartono yang selama ini kita jalin kerjasama. Sekarang semua orang tertawa di belakang kita." Ibu Sinta menangis dan memohon Sinta untuk menikah dengan anak teman keluarga. Sinta menolak dan akhirnya keluarganya mengancam akan mempublikasikan bukti-bukti lama tentang hubungan mereka jika Sinta tidak melepaskan Rina. Rina mendengarkan cerita itu dengan tangan mengepal. "Jadi sekarang aku menjadi ancaman bagi keluargamu." Sinta memeluknya erat. "Aku tidak mau kehilanganmu, Rin. Tapi aku juga tidak mau kehilangan keluargaku." Malam itu mereka berdebat panjang. Rina ingin Sinta memilih dia sepenuhnya. Sinta ingin mencari jalan tengah. Konflik itu membuat mereka tidur berpisah untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Pagi berikutnya berita baru muncul di media. Keluarga miliarder Sinta ancam putus hubungan karena pacar lesbinya ambil alih perusahaan Rial. Komentar masyarakat membanjiri. Ada yang mendukung cinta sesama jenis juga hak asasi, ada yang menghujat ini akhir aman. Indonesia sudah rusak. Rina membaca komentar-komentar itu sampai matanya perih. Di kantor yang baru dia memutuskan untuk melakukan perubahan besar. Dia memecat direktur yang paling sinis dan menggantinya dengan orang-orang muda yang lebih terbuka. Tapi di dalam hati dia bertanya-tanya apakah dia sedang menjadi monster yang sama seperti orang-orang yang dulu menghinanya. Lila datang ke kantor tanpa diundang. "Rin, aku minta maaf yang sebenarnya. Aku iri karena kamu punya Sinta yang mencintaimu apa adanya. Aku ingin seperti itu juga."
Rina memandang mantan temannya dengan campuran marah dan kasihan. Jemaah Lila, tapi maku sudah habis. Lila pergi dengan bahu terguncang dan Rina merasa sedikit lega tapi juga kosong. Sinta menelepon sore harinya. Aku sudah bilang ke ibu bahwa aku tidak akan putus denganmu. Mereka marah besar, Rin. Aku mungkin kehilangan warisan. Rina menutup mata. Apakah kamu menyesal? Sinta diam lama. Aku takut. Tapi aku mencintaimu lebih dari takut itu. Kata-kata itu seharusnya membuat Rina bahagia tapi malah menambah beban di dadanya. Apakah cintanya layak membuat Sinta kehilangan segalanya? Akuisisi Hartono Group berjalan lancar tapi konsekuensinya mulai terasa. Beberapa mitra bisnis Sinta mundur karena takut dikaitkan dengan skandal lesbi. Saham perusahaan Sinta turun drastis dalam seminggu. Rina bekerja siang malam untuk menyelamatkan situasi dengan menggabungkan kedua perusahaan tapi tekanan itu membuatnya hampir patah. Suatu malam di apartemen Sinta pulang dengan mata bengkak. Ibu masuk rumah sakit, Rin. Dokter bilang karena stres. Dia bilang ini semua salahku. Rina merasa dunia runtuh. Dia pergi ke Surabaya keesokan harinya meski Sinta melarang. Di rumah sakit ibu Sinta memandangnya dengan mata penuh kebencian. Kamu yang menghancurkan keluarga kami. Pergi dari hidup anakku. Rina berdiri di depan pintu kamar dengan tangan gemetar. Saya mencintai Sinta, Bu. Saya tidak ingin menghancurkan siapapun. Tapi kata-kata itu tidak mengubah apapun. Sinta yang datang kemudian memeluk Rina di koridor rumah sakit. Kamu tidak perlu datang, Rin. Ini terlalu berat untukmu. Rina menangis di pelukan Sinta. Aku tidak mau kamu sendirian menghadapi ini semua. Kembali ke Jakarta mereka menghadapi krisis baru. Seorang wartawan menemukan bukti lama bahwa Rina sebenarnya adalah anak angkat dari seorang pengusaha kaya di Singapura yang meninggal dan mewariskan dana rahasia padanya. Berita itu menyebar. Pacar lesbi bukan orang biasa ternyata. Sekarang opini publik berubah. Banyak yang memuji Rina sebagai wanita mandiri. Tapi keluarga Sinta semakin marah karena merasa tertipu. Di tengah kekacauan itu Rina mengambil keputusan terberat. Dia menawarkan untuk menjual kembali Hartono Group dengan harga rendah kepada keluarga Sinta asal mereka menerima hubungannya. Aku tidak butuh perusahaan itu, Sinta. Aku hanya butuh kamu, katanya suatu malam sambil memegang tangan Sinta. Sinta menangis. Kamu rela mengorbankan segalanya. Rina mengangguk. Aku sudah lelah bertarung dengan dunia. Aku ingin kita hidup tenang. Tapi tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh keluarga Sinta. Kami tidak mau belas kasihan dari pacar lesbimu, kata ayah Sinta melalui telepon. Rina merasa hatinya hancur lagi. Apakah pengorbanannya sia-sia? 6 bulan kemudian suasana mulai tenang meski luka masih ada. Hartono Group tetap di tangan Rina tapi dia menjalankannya dengan tangan besi yang adil. Sinta memutuskan untuk memisahkan sebagian bisnisnya dari keluarga dan membangun perusahaan baru bersama Rina. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggir kota Bogor jauh dari sorotan Jakarta. Keluarga Sinta masih tidak bicara dengan mereka tapi ibu Sinta mulai mengirim pesan singkat setiap bulan. Jaga kesehatan anakku. Rina tahu itu adalah langkah kecil tapi berarti. Lila menelepon sekali lagi meminta maaf yang kali ini Rina terima meski tidak sepenuhnya memakan. Di teras rumah kecil mereka Sinta memeluk Rina dari belakang sambil memandang matahari terbenam. Kamu tahu, Rin, aku bangga denganmu.
Kamu mengajarkanku bahwa cinta bukan hanya tentang menerima tapi juga tentang melawan. Rina tersenyum meski ada air mata di sudut matanya dan kamu mengajarkanku bahwa kadang mengorbankan kekuasaan adalah pilihan terkuat. Mereka masih menghadapi bisik-bisik tetangga dan tatapan aneh di jalan tapi sekarang mereka tidak lagi sendirian. Rina sering bertanya-tanya di malam hari apakah keputusannya membeli perusahaan itu benar atau justru membuat segalanya lebih sulit. Tapi melihat Sinta tidur damai di sampingnya dia tahu bahwa apapun harga yang dibayar cinta mereka tetap utuh. Di akhir perjalanan panjang itu Rina menyadari bahwa dunia mungkin belum siap tapi mereka tidak perlu menunggu dunia untuk bahagia. Apakah menurut Anda Rina benar memilih untuk membeli perusahaan itu demi membela cinta mereka atau justru itu adalah kesalahan yang membuat terlalu banyak orang terluka?